Dari aku TK tuh modeling, mau itu catwalk sama buat photoshoot. Itu sampai SD juga sering bawain acara di TV lokal. Terus abis gitu mau lulus SD, akhirnya fokusnya kan nggak bisa nih fokus semua karena udah mau UAN juga kan waktu itu. Banget sih. Nggak cuma brand ya, kalau aku mikirnya gini, banyak ya sekarang itu yang influencer masih baru-baru, misal nih baru tuh dalam artian followersnya baru 5.000 kayak gitu-gitu, tapi fee-nya udah di atas aku tuh banyak gitu. Tapi kan dia nggak mikir yang kayak ini bisa nggak ya kalau misalnya aku matok harga segini, impact-nya apa nih ke brand. Dan orang-orang ngehujat, itu lagi hamil loh Kak. Bayangin aku kayak lagi hamil, aku dihujat, aku dibilang gendut, masih foto-foto, masih aduh ini apa Gak sadar diri. Iya beneran gak sadar diri nih, foto-foto mulu padahal udah lebar banget yang kayak gitu-gitu. Sampai aku juga diputus kontrak sama brand juga pernah gara-gara aku hamil itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya Pella. Nah, di zaman sekarang ini, zamannya orang-orang main media sosial. Apapun itu dicarinya lewat sosial media. Benar. Mau cari resep aja bukanya sosial media, bukan cari buku resep sekarang. Carinya adalah sosial media. Resep tempe enak misalnya. Resep apapun sekarang kayak bikin cilok itu semua di sosial media, cari apapun itu di sosial media. Nah, ada dengan fenomena sosial media yang seperti sekarang ini, ada muncullah kemudian ada influencer yang banyak memberikan influence bagi masyarakat, dan masyarakat pun banyak mencontoh gaya, mulai dari gaya hidup sampai banyak hal lah. Bahkan kalau kita cari nih, saya misalkan mau ini rekomendasi ini sudah direkomendasikan loh sama influencer loh, gitu kan gitu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang beliau ini adalah influencer. Influencer beneran. Maksudnya influencer yang banyak menginfluence orang-orang terkait dengan lifestyle dan parenting gitu ya. Langsung saja kita sambut Mbak Kenasti Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bener ya ini Kenasti Putri? Bener, alhamdulillah asli ya. Jadi dipanggilnya Ken. Cantik sekali hari Masya ini. Allah. Kalau ganteng bingung loh nanti. Saya insecure ya. Sudah lama ya Kak, berarti Ken ya? Ken aja. Sudah lama ya main sosial media berarti? Alhamdulillah tuh dari tahun 2011 sih Kak. Dari zaman aku masih kuliah, masih cupu, masih belum pakai hijab bahkan. Gitu. 2011. Jadi masuk kuliah itu kan kayak baru-baru aplikasi Instagram kan. Terus ya udah iseng-iseng aja nyoba-nyoba gitu. Berarti sebenarnya masuk kuliah berarti 2011 ya? 2011, kelihatan banget ya umurnya ya 2011. Enggak, kelihatannya malah lebih muda jauh kayaknya dari saya. Tapi ternyata saya yang boros sekali. Enggak lah. Enggak. Saya yang boros. Kalau bisa diceritakan nggak, maksudnya siapa sih Kak Kenasti Putri ini? Kemudian kasarnya adalah biodata. Oke. Kalau perlu, kalau misalnya SD dulu kita suka nulis Mifor, Mafor. Bener. Yeah. Aku tuh awalnya emang dasarnya modeling Kak. Dari aku TK tuh modeling, mau itu catwalk sama buat photoshoot. Itu sampai SD juga sering bawain acara di TV lokal. Terus abis gitu mau lulus SD, akhirnya fokusnya kan nggak bisa nih fokus semua karena udah mau UAN juga kan waktu itu. Jadinya fokus di catwalk aja gitu karena nggak terlalu menyita waktu. SMP malah jadi mentor catwalk. SMA jadi mentor juga, terus udah deh kuliah vakum, modelnya udah ditinggalkan. Nah terus pas mau lulus itu kayak baru kan muncul di Surabaya kayak banyak banget kompetisi modeling gitu, mau yang apa sih yang kayak berhijab atau enggak gitu. Nah di saat itu masih diskriminatif banget kan sama yang hijaban, jadi kayak jarang banget. Nah sedangkan aku akhirnya ikut beberapa kontes yang hijaban aja gitu, sedangkan dulu mimpiku adalah pengen yang internasional lah ya, yang bajunya gitu-gitu gitu. Ya udah, terus akhirnya harus mengubur dalam mimpi itu, dan akhirnya ternyata dapet jalan lain gitu, yaitu ya di model catwalk tapi yang hijaban gitu. Udah tuh kayak gitu, terus baru dapat followersnya ya karena itu ikut lomba-lomba, terus sering masuk TV lokal, terus
sering photoshoot juga sama brand-brand kayak gitu-gitu, dan aku sempat pindah ke Jakarta juga buat mendalami dunia acting. Tapi ternyata tidak passion di situ karena Jakarta terlalu keras. Tidak sanggup untuk mental tempe kayak aku ini. Akhirnya ya udah belajarnya yang bagian kayak gimana sih kayak make konten, terus gimana caranya ngebuat film kayak gitu-gitu. Berarti asli Surabaya? Asli Surabaya, alhamdulillah. Dari kecil? Dari kecil di Surabaya, tapi orang tua bukan orang Surabaya semua. Orang tua Gitu. bukan orang Surabaya. Tapi sudah biasa di Surabaya, karena kan biasanya kalau Udah. kita lihat influencer ya Jakarta. gitu kan. Nah, lucunya kalau zaman dulu itu kan 2011 ya, mulai jadi, kalau dulu kan bukan influencer Kak, selebgram. Selebgram, betul. Jadi kita dulu punya komunitas tuh yang dari Surabaya. Siapa yang dari mana ya? Surabaya. Dulu tuh kayak Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta, sama apa sih si Joya, kalau tahu nggak sih Kak? Itu Joya, orang mana ya. ya, aku juga lupa. Ya itulah, pokoknya kita komunitas tuh. Jadi kayak dalam satu kota satu orang gitu. Jadi pas ramenya Surabaya tuh emang agak telat kan daripada Iya, Jakarta. Jakarta kayak influencer udah banyak banget kayak Dian Pelangi gitu-gitu. Iya. Nah kalau Surabaya cuma satu waktu itu di 2011 hingga 2013. Pas 2013 baru muncul Foodies. Gitu ceritanya. Terus sekarang setelah foodies, sekarang baru pariwisata. Benar, Iya, traveling traveling, kayaknya iya. jarang sih kalau Surabaya. Justru nggak ada sih Kak. Kecuali BA dari brand ya. Iya. Nah itu cuman itu kan kayak yang sepihak, itu bukan yang traveler, bener-bener traveler gitu. Berarti emang mulai dari awalnya dari modeling. Jadi kan Modeling. kalau misalnya saya lihat tuh pasti influencer tuh fotonya bagus-bagus, orangnya cantik-cantik gitu kan ya. Iya kan? Tapi emang kalau jadi influencer itu emang itu ya syaratnya. Enggak juga sih, pokoknya kan kontennya bagus, menarik, bisa menyampaikan apa yang dipesan oleh brand gitu. I think udah sih kayaknya cuma gitu aja. Kayak sekarang yang nggak cantik pun juga banyak Kak. Jadi harus pede sih. Yang penting kan apa yang pembawaan kita tuh Iya. bagus nggak kayak gitu. Iya. Terus ya buktinya kayak TikTok apa segala macam yang viral juga yang lucu-lucu Iya, kan. iya. Berarti kan dia pinter cara membawakan sebuah konten gitu. Berarti awal mulanya itu dari Instagram ya memang. Emang aku Instagram sampai Terus sekarang. sekarang TikTok main TikTok tuh juga? lagi digodok nih sama tim. belum ke situ, cuman maksudnya masih, kalau TikTok beda konten Kak. Kalau Instagram tuh aku pribadi. Kalau TikTok tuh aku yang bucin-bucin gitu sama suami aku, yang lucu-lucu gitu. Emang nggak yang buat endorsan sih. Berarti kalau gitu kita harus bikin plotnya gitu ya. Maksudnya kayak Script. bikin ininya apa, kalau yang di-share di Instagram itu apa, yang di TikTok nggak bisa sama artinya gitu. Kalau aku sih prefer kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang mau ngontak aku as personal, as bisnis gitu, ya better uploadnya di Instagram gitu. Karena kalau Instagram kan lebih luas ya. Dia ada IG story, feed, terus reels juga. Nah kalau TikTok kan kayak lebih entertain kan Kak, gitu sih. Berarti memang beda viewersnya juga ya, beda segmennya lah TikTok Beda. sama Instagram itu. Beda kalau di TikTok tuh, kalau aku uploadin sendiri-sendiri yang aku gitu ya, nggak seberapa laku, kayak viewersnya tuh kayak dikit banget gitu. Tapi kalau yang bucin-bucin sama suami yang gitu-gitu, yang FYP terus gitu, aku kadang nggak paham sih sama media sosial ini gitu. Iya, apalagi saya tuh Instagram aja ada, cuma kadang posting, aduh, udah Mager nggak ya, pernah, bener. iya. Terus kayaknya lihat foto-fotonya orang tuh mau posting sesuatu kayak insecure duluan. Waduh, fotoku udah kayak gini duluan. Aduh. Padahal kan nggak ada hubungannya Enggak, sebenarnya. jangan insecure lah, jangan. Kalau selama ini, selama menjadi influencer, yang harus dilakukan pertama kali itu apa? Yang harus langkah saya, misalnya orang nih pengen jadi influencer, berarti yang saya ini apa dulu? Saya pengen jadi nih influencer. Saya harus apa dulu nih? Apakah saya Kamu harus udah beli bisa followers? sebenarnya. Enggak, jangan dong, itu jangan. Karena Tapi kalau beneran ya, followers itu bisa dibeli ya? kayaknya bisa ya Kak. Kalau aku dulu tuh kerja sama beberapa brand besar, itu mereka selalu nge-track. Jadi mana yang followersnya asli, mana yang beli, itu ketahuan gitu. Makanya kayak brand-brand besar tuh kadang agak picky gitu loh kalau milih KOL-nya mereka gitu. Nah kalau mau jadi influencer sebenarnya sekarang tuh gampang sih ya. Mau jadi viral tuh gampang, tapi yang bertahan yang susah.
Oke, Iya betul. kan? Iya. Kayak yang viral banyak nih, kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun masih viral, masih bisa gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa mempertahankan, kontennya bagus, kualitasnya oke, ya turun juga at the end gitu. Jadi kalau menurut aku harus, kalau emang mau serius nih di sini ya harus fokus di situ, jangan setengah-setengah. Misal kayak ya rekrut tuh apa tim lah, terus misal pakai, nggak mesti mahal kan semua yang kita pakai handphone aja sekarang udah bisa gitu. Terus apa ya, attitude sih kalau aku, karena nggak semua influencer, nggak semua apa ya content creator tuh punya attitude yang bagus ya kayaknya. Kayaknya memang attitude itu semuanya juga kalau kita nggak Benar. punya attitude yang baik juga susah mau jadi apapun. Bener, karena kan kayak aku nih misal gini, aku selalu mikir kayak mau sampai kapan ya aku jadi kayak gini gitu, content creator gitu, mau sampai kapan kalau misalnya attitudeku buruk, pasti akan banyak orang yang menunggu aku hancur gitu kan. Nah makanya tuh yang harus dipertahankan, aku harus nyari relasi yang banyak, aku harus berattitude yang baik biar orang-orang tetap inget sama aku, tetap mendoakan yang baik buat aku gitu. Dan hubungan juga sama brand ya. Iya, itu beban banget sih. Gak cuma brand ya, kalau aku mikirnya gini, banyak ya Kak sekarang itu yang influencer masih baru-baru, misal nih baru tuh dalam artian followersnya baru 5.000 kayak gitu-gitu, tapi fee-nya udah di atas aku tuh banyak gitu. Tapi kan dia nggak mikir yang kayak, ini bisa nggak ya kalau misalnya aku matok harga segini, impact-nya apa nih ke brand, pertanggungjawabannya gimana juga ke atas, ya kan? Aku mikir gitu sih, makanya kayak gue nggak kaya gara-gara itu deh Kak. Lalu banyak mikir. Sekarang aku takut kayak apa yang aku kan namanya rezeki itu jodoh-jodohan ya. Misal nih aku ngepromosiin TV 9 misal sama yang TV sebelah, itu kan bisa rezekinya berbeda gitu. Takutnya di saat aku ngasih rate yang sama tapi impactnya beda, kan aku jadi harus bertanggung jawab juga dong ke atas. Gitu. Berarti kan ada, kalau misalnya ada rate-nya. Nah, rate-nya itu dibikinnya berdasarkan atau apa? Atau ada contoh seperti ini atau gimana, atau emang awal tuh sudah gitu, sudah dari awal tuh sudah terbentuk rate-nya itu atau gimana? Kalau itu sih patokan tiap orang sih Kak, karena mereka tahu kredibilitasnya masing-masing sih. Kalau aku pribadi, aku tinggal mikir aku harus gaji berapa aja timku, nanti tinggal ya gitu deh, hitung-hitungan gitulah Kak. Apalagi kalau bensin naik, naik lah. bener. Lagi kan semuanya naik sekarang gitu kan. Gitu sih. Yang terberat jadi influencer itu apa sih Kak? Yang berat apa ya? Jadi harus dituntut sempurna sih sama netizen. Karena orang lihatnya dari sosial media. Bener, kan apapun yang dia lihat itu kayaknya sempurna aja, baik-baik aja gitu. Kayak misal kayak aku nih, nggak mungkin kan Kak aku yang nge-share galau-galau di Instagram tuh kayak apa banget, kayak anak SMA banget gitu kan. Kalau aku tuh nggak pernah, jadi aku cuma nge-share ya udah yang endorse aja, kerja aja, happy aja gitu. Kayak aku pun jarang nge-post orang tua aku dulu, aku nggak pernah juga, anakku juga jarang kalau nggak ada momen tertentu gitu, karena aku nggak mau kayak nanti mereka dihujat juga kalau misalnya aku melakukan suatu kesalahan misal. Berarti batasan untuk Kaken untuk share kehidupan pribadi di media sosial itu apa? Yang selama ini menjadi batasannya? Batasannya tentang kehidupan pribadi aku sih. Jadi kayak tidak terlalu, aku nggak mau yang kayak siapa ya, misal kayak Raffi Ahmad gitu ya, yang harus 24 hour yang bener-bener depan kamera. Itu aku nggak bisa banget sih Kak, kayak gitu aku bisa stres sih kayaknya. Tapi kalau misalnya dituntut seperti itu ya nggak tahu, karena kita nggak tahu kan kedepannya aku bakalan kayak gimana nih, akan bakalan stuck kayak gini atau bakalan melejit lagi, amin. Cuman ya mungkin bisa, tapi ya gitulah Kak, nggak tahu sih batasannya. Pokoknya aku harus tetap menjaga privasi keluarga aku gitu aja. kan banyak yang bilang kan kalau misalnya kita terlalu share kehidupan pribadi kita di media sosial, kemudian juga berbahaya juga untuk keluarga kita. Apalagi kalau kita punya anak dan sebagainya gitu kan. Benar. Itu berbahaya sekali gitu. Bener, karena kan nanti dia akan tumbuh ya, dia akan melihat jejak digital ibunya, misal kayak gitu. Ya kalau misalnya jejak digitalnya bagus-bagus, kan kita mengharapkannya semuanya sempurna dan bagus kan. Kalau misalnya suatu saat ada orang yang mencari kesalahan aku, kan ya bisa aja gitu. Kayak jadi influencer tuh nggak boleh sedih ya, nggak boleh sedih, nggak boleh ada masalah.
nggak boleh Iya ada benar, ini. benar karena tiap hari nge-review, tiap hari visit, mau bad mood mau enggak, itu kan kayak harus hai gitu kan, kayak ketemu orang kayak hai gitu, kayak ya bisa dibilang harus bisa poker face ya gitu. Cuman aku nggak tahu kenapa, tapi kayak orang itu tiap ngenilai aku ketemu pertama tuh pastinya jutek, sombong, yang gitu-gitu loh. Mungkin kayak postur muka dan makeup aku yang menyeramkan ini sama ya. banget dong. Jadi gitu ya. Iya kan, kan, tapi suka diem gitu kan. Kadang kan kita kan ngapain senyum-senyum terus gitu kan. Jutek banget sih jadi orang, senyum dong. Ya aku tuh orang paling ramah sedunia menurutku. Menurutku kan ya, orang paling ramah sedunia. Tapi ya tetap aja, maksudnya orang kan hanya melihat kita dari satu sudut pandang, dari luar, dari case-nya aja. Bener. Aku pernah loh kayak di mall gitu ya. Kayak dia tiba-tiba nge-DM. Jadi dia tuh baru papasan sama aku. Mungkin 5 menit setelahnya dia nge-DM aku. Kak, barusan banget nih aku kelewat sebelahnya kakak. Aku takut mau nyapa. Kayak aku tanya kenapa? Iya, muka kakak galak banget ya. Masa iya sih aku di TP sambil handphone. Iya. Gitu kan iya kan nggak mungkin, bener. Apaan ya, orang gila kali gitu kan, nggak mungkin. Jadi kadang orang tuh suka ngejudge by cover gitu. Iya. Saya tuh juga pernah dulu tuh pakai kaca. Saya kan sebenarnya pakai kacamata. Terus kemudian jalan gitu disapa, ya udah nggak lihat siapa yang dia. Jadi cuma gini aja siapa sampai dari deket. Disapa, nggak mau noleh, nggak mau. Orang nggak tahu siapa, nggak kelihatan juga gitu kan. Tim Rabun kan kan, kalau pakai kacamata kan gini, kalau nggak pakai softban juga gini kan. Harusnya mereka lebih ngerti dong. Jadi orang yang salah. Kayak gitu. Tapi emang gitu ya, maksudnya apalagi kalau kita hidup di sosial media, ya hidup kita kayak apa ya, kita harus bisa mengatur apa yang kita pajang. Bener Apa bener yang banget. Kayak boleh curhat dikit nggak sih? Boleh banget. Ini aku mending bukan di sini aja deh, biar orang juga ngelihat ya. Nanti kan aku pasti ngajak followers aku buat ngelihat nih. Jadi kemarin tuh aku ganti gaya style hijab kan Kak. Sebelum kayak gini tuh, ini kan udah agak mendingan leher aku. Jadi aku tuh ada kayak sakit lah di daerah leher. Nah aku akhirnya turbanan. Nah tapi aku masih berusaha untuk menutupi leher ya. Kayak aku pakai manset, tapi kan tidak bisa menutupi sempurna itu gitu kan. Itu pun juga karena dokter nggak ngebolehin. Ini tuh suka kegesek kan Kak kalau kayak gini. Kayak ini aja nanti pulang-pulang tiba-tiba bengkak gitu. Terus nggak boleh kena yang tangan, nggak boleh gimana-gimana. Pokoknya gitu lah, seribet itu gitu. Emang harus operasi, tapi akunya takut. Kayak aduh nanti aku nggak bisa kerja nih gitu, nggak bisa cuan kan, otak aku cuan mulu ya kan. Nah terus kayak orang-orang tuh kayak, Kak lebih cantikan yang model hijabnya kayak gini deh daripada yang turbanan. Kak kenapa sih yang lehernya kelihatan bla 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 kayak gitu-gitu. Aku tuh kayak ngebalesnya tuh nggak pengen nangis tapi pengen nampol, tau gak sih? Kayak emang kamu pikir aku pengen kayak gini kan? Siapa sih yang mau dapat sakit kayak gini gitu? Kalau misalnya aku harus ngejelasin satu-satu capek kan Kak. Tapi yang so far nih sampai yang saat ini ngejer komen tuh yang kayak gitu-gitu sih. Kayak bikin bete banget sih. Kayak dari dulu nih kalau misalnya seandainya aku udah pengen aneh-aneh, itu dari dulu kan aku hijabannya aneh-aneh yang mungkin ya karuan aja nggak usah jilbaban lah kalau aku ya, daripada kayak gitu. Ini kan aku emang masih pengen mempertahankan, tapi gimana caranya gitu ya, emang beneran sakit gitu. Kenapa sih orang-orang tuh kayak harus menuntut terus ntar bawa-bawa agama, males banget gitu loh. Kayak ya gitu deh Kak, susah kan, nggak usah deh jadi influencer Kak, nanti saingan saya makin banyak. Waduh. Kayaknya nggak bisa kalau saya jadi influencer, sangat tidak menginfluence kayak kehidupan saya. Gitu deh. Berarti kan kalau kita mau jadi influencer itu harus siap ya dikomentarin orang banyak hal terkait dengan hidup kita. Iya banget, harus. Ya Kakak lagi hamil 8 bulan ya. Ini aku dulu tuh pas lagi hamil 7 bulan ya, 7 bulanan tuh aku mulai gendut banget kan. Itu bener-bener emang lebar banget sih. Dan orang-orang ngehujat, itu lagi hamil loh Kak. Bayangin aku kayak lagi hamil, aku dihujat, aku dibilang gendut, masih foto-foto, masih aduh ini apa nggak sadar diri gitu. Iya beneran nggak sadar diri nih, foto-foto mulu padahal udah lebar banget yang kayak gitu-gitu. Sampai aku juga diputus kontrak sama brand juga pernah gara-gara aku hamil itu. Jadi kayak emang harus siap mental, harus sehat sih mentalnya ya, disehat-sehatin gitu. Untungnya aku bukan anak milenial ya kan, yang ujung-ujungnya bilang aduh ini apa namanya mental health. Nah, nggak bisa sih itu. Ya itu tadi, karena
mau orang lain ngehujat aku kayak gimana, aku harus tetap baik ke mereka, aku harus tetap bodoh amat sama mereka, tapi harus tetap bisa berkarya juga, gitu. Harus senyum apapun yang terjadi. Bener, enakan kayak kakak deh. Ya kan, ngambil tuh nggak ada yang hujat, biasa aja, paling kanan kiri kan. Ya udahlah, lu nggak ngasih makan gue ini gitu kan. Kalau aku kan nggak bisa. Aku masih butuh mereka juga buat ngeliat konten aku. Apalagi jempol netizen. Jempol netizen itu kayaknya lebih pedas sekarang daripada lebih tajam daripada lidahnya orang sekarang. Tapi alhamdulillahnya aku nggak pernah yang dapat apa ya lebih jahat dari yang aku hamil itu sih, karena aku nggak pernah expose mereka. Gitu kan, kalau sekarang kan banyak ya dibully apa, di mention lah tuh langsung, di story, kayak ngasih panggung kan ke mereka. Jadinya kayak konten kita tuh dilihat brand, aduh ini kayaknya bukan konten creator deh, tapi kayak haters ini gitu. Akhirnya juga mengumpulkan yang lainnya. Bener, jadi mereka kayak notice, di notice nih aku gitu kan, ya udah yuk ini aja speech head aja gitu. Berarti sejauh ini pernah gak sih mengalami masa-masa tersulit menjadi influencer, atau sempet yang paling down, yang paling udah pokoknya udahlah menyerah aja lah ini jadi influencer gitu? Apa ya? Kalau bikin nyerah nggak ada sih kak, nggak ada sih, karena aku orangnya kan selalu pengen ngikutin atau enggak gitu, pengen memberikan sesuatu yang baru yang bisa jadi trendsetter buat orang gitu loh. Contohnya kayak turban. Aku awalnya tuh kayak anak-anak influencer lain juga nggak ada tuh yang turbanan, maksudnya nggak ada yang berani, mungkin mereka takut dihujat kayak gitu ya, dan aku juga nggak pernah confront aku turbanan kenapa sih gitu, padahal emang ada alasan kesehatan kan. Nah abis aku turbanan ya paling 3 harian after itu pada turbanan semua gitu, jadi kayak lucu aja sih, sedangkan mereka nggak dihujat, aku dihujat. Berarti tidak pernah mengalami masa-masa terberat ya? Nggak, alhamdulillah nggak mau memikirkan itu, karena aku ngerasa kayak ini udah berkah banget kan, aku jadi influencer dari tahun 2011, udah bisa bantu keluarga juga, udah alhamdulillah banget. Jadi mau seberat apapun kayaknya udah menter sih kak. Kalau misalkan dapet komenan itu yang pertama kali yang Kak Ken lakukan itu apa? Komenan buruk gitu yang pertama kali buat udah menenangkan diri, udah ditaruh dulu ini sosial medianya, istirahat dulu, atau ya udah jalan aja nggak usah dipikirin gitu? Nggak bisa kalau naruh sosial media, karena kan kehidupan aku ada di situ. Aku harus ngepost juga kan. Walaupun aku ada tim kan, tapi aku yang tetap ngepost. Instagram apalagi. Kalau TikTok udah ada yang handle. Kalau Instagram kan harus aku yang ngecek, aku harus yang ngeliat gitu-gitu kan. Kalau aku lagi stres ya paling aku kayak pergi sendirian, tiba-tiba shopping aja udah gitu. Kayaknya perempuan tuh emang suka banget hiburannya adalah shopping. Iyalah, ntar ujung-ujung nyesel, ngapain ya beli ini ya gitu kan. Iya udah gitu aja. Padahal udah punya, atau kok jelek, sampai rumah kok jelek sih. Duh kok mahal ternyata gitu. Pas bayar nggak sadar, pas di rumah sadar mahal gitu, sayang duitnya. Paling gitu-gitu aja sih kak, nggak yang gimana-gimana. Karena kalau aku udah stres ditambah aku harus ngumpul sama anak, itu makin stres lagi kan. Jadi kayak aku mending sendiri aja gitu. Anak berapa sih? Satu aja. Suka satu aja. Katanya orang-orang itu banyak anak banyak rezeki. Enggak. Coba sini yang ngomong, bisa nggak itu biayain sekolah? Setiap orang punya pertimbangannya masing-masing. Iya, karena kalau ngomongin anak nih panjang banget sih ceritanya. Kenapa sampai aku kayaknya satu aja. Ini keputusan aku dan suami ya kak, bukan keputusan aku aja gitu. Jadi kayak karena pas hamil tuh aku mentor banget, happy banget, kayak bisa kemana-mana sendiri. Aku nggak yang tipe cewek yang bukan ketergantungan sama cowok gitu. Jadi apapun aku handle sendiri. Terus hamil baru 9 bulan aku baru nggak bisa nyetir, karena udah nggak nyampe kan menurutnya. Anakku cowok, jadi kayak manjang banget ke depan. Nah pas dulu hamil tuh mentor banget, pas lahiran itu drama. Jadi kayak biasa orang hamil kan yang rewel ya. Kalau aku nggak, lahiran. Karena aku sudah berekspektasi kayak gila nih aku mau ASI eksklusif, aku mau normal lahirannya, bla bla bla. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi semuanya. Termasuk ASI gue nggak keluar sama sekali. Sampai si dokternya bingung ini kenapa.
gitu. Akhirnya padahal kayak segala bentuk sayuran, aku nggak suka sayur ya sebenarnya, sayuran, air daging rebus lah apa itu udah aku coba minum semua tapi ternyata memang nggak bisa. Ya sudah, akhirnya mau nggak mau sufor kan. Itu pun juga udah yang kayak ya tau lah nyinyiran netizen, keluarga ya gitu. Jadi kayak aduh gila nih Jadi aku dari lama-lama. banyak sisi ya, dari keluarga, Banget, dari banget. lingkungan sekitar. Wah, Banget, tuh, harusnya aku banget. nambahin itu nyinyirannya. Kok sedih gitu sih. Terus akhirnya kenalah aku postpartum depression. Jadi aku bukan baby blues. Kalau baby blues enggak sih, postpartum langsung tapi parah. Dan itu berlangsungnya sampai selesai ASI sih kak. Aku selesai ASI 3 bulan. Sampai sekarang aku masih bisa kumat kalau aku terlalu Itu marah. anunya gimana kalau postpartum depression? Gak bisa ngontrol emosi kak. Tapi bukan yang nggak mau sama anak gitu ya? Gak mau juga tapi di jam-jam tertentu. Bedanya sama baby blues berarti? Kalau baby blues kalau anaknya nangis ibunya ikutan nangis. Kalau aku enggak, ya udah aku biarin. Lebih ke kayak tega jengkel, gitu loh. jengkel Iya gitu. iya, lebih ke jahat dan tega sih lebih tepatnya. Tapi itu jam-jam tertentu. Gitu. Kayak misal karena dulu kan aku produktif banget, Iya. terus tiba-tiba punya anak. Itu jadinya ngerti kan rasanya Iya, kayak iya, iya. 180 derajat berubah Berubah. gitu. Nah, di saat aku postpartum lebih parah lagi. Aku ngerasa kayak dunia tuh udah ninggalin aku gitu loh rasanya. Lebay sih emang ya, cuman Tapi emang bener Emang gitu, emang ya gitu. kan? Kalau orang mungkin mikirnya kamu belum siap jadi ibu atau gimana, bukan gitu. Itu nggak bisa, kita nggak bisa kontrol perasaan itu, bener. Soalnya saya sendiri waktu habis lahiran anak pertama itu jadi kayak, terus setelah ini aku gimana? Aku belum ada pencapaian loh. Gitu. Aku bener. bisa nggak kayak gitu? Bener, Jadi kayak bener. banyak sekali pertanyaan. Terus aku nanti menghadapi dunia ini bagaimana gitu? Aku mendidik anakku bagaimana kayak gitu? Wah, bener. Banyak sekali. Jadi itu juga tuh, itu jadi pertimbangan karena ada riwayat kayak gitu. Akhirnya kan aku jadi trauma buat hamil lagi gitu, karena aku trauma punya anak lagi. Dan akhirnya kayak mikir dulu kayaknya aku terlalu jahat ya sama anak aku sampai parah lah dulu ya. Akhirnya aku sampai ke psikolog dan lain-lain dulu. berarti sempat ambil bantuan profesional ya? Sempat, tapi bukan yang sampai minum obat ya. Iya. Gitu, karena kan dulu masih busui juga kan. Jadi nggak bisa. Jadi ya udah, ya balik lagi kan harus mencari kesenangan dan juga harus healing sendiri gitu loh kak. Sedangkan kalau postpartum depression di saat lagi kumat itu susah, bisa lost control. Gitu, beda sama baby blues. Kalau baby blues masih bisa gendong anak. Tapi tidak ada keinginan untuk menyakiti ya? Ada. Oh ada. Sejujurnya Saya baru tahu, ada. beneran baru tahu. Ada banget kak. Makanya aku kayak aduh jangan deh, ntar aku gila lagi gitu. Karena sampai sekarang masih bisa kambuh. Jadi kalau misalnya aku udah ngerasa aku capek ditambah anakku lagi rewel, aku mending pergi daripada ngapa-ngapain nih gitu. Tapi emang gitu, maksudnya saya juga pernah dikasih tahu sama psikolog waktu sharing-sharing masalah parenting itu. Kalau kamu udah keinginannya udah pengen marah, mending kamu pergi aja. Daripada kamu marah nanti anakmu jadi trauma kan kayak gitu. Ya udah pergi aja. Akhirnya sekarang gitu, kalau udah ini udah nggak bakal bisa kontrol nih, ya udah aku tinggal aja, biarkan dia nangis, ya udah nangis aja nggak apa-apa. Dulu aku sampai teriak-teriak, sampai rasanya pengen gimana ya, ini bisa nggak sih nih anak nggak usah di sini gitu. Terus ditambah sama netizen ya. Bener, masalah ASI lagi, itu kan sentimen ya. Iya. ASI tuh kayak berat badan nggak sih? Iya kan, kayak ngerasa kok aku dulu dikatain apa? Oh gini, oh badannya gede, terus tapi kok ASI-nya dikit. Gitu. Hubungannya apa ya? Aku bilang, Iya. ASI sama berat badan nggak ada hubungan kan. Dan waktu itu juga aku udah makan banyak, udah banyak nutrisi juga yang masuk, tapi ya percuma, nggak bisa. Emang jalannya nggak bisa. Orang aku juga akhirnya berhenti ASI juga karena disuruh dokter, karena udah terlanjur parah. Bukan mastitis lagi kak, udah parah lah aku. Sampai dokternya kayak, wah ini gila sih, ini kok bisa bertahan sampai segini ya gitu. Ya gimana, demi anak kan ya. Dulu mikirnya demi anak, tapi sekarang kayak nggak bisa nih. Besok kalau misalnya emang qadarullah dikasih anak lagi tapi jangan ya Allah jangan dulu, aku takut itu kayak ya aku nggak mungkin mau jadi ibu yang kayak dulu lagi gitu, karena dulu terlalu berekspektasi gitu. Nggak bagus sih. Kadang memang yang bikin kita down itu adalah ekspektasi kita. Bener, karena kan mungkin. ini denger omongan kanan kiri depan Tapi namanya belakang. ekspektasi kita nggak bisa kontrol loh, ekspektasi kita mau seperti apa. Makanya kayak sekarang itu merasa bersalah sekali sama anakku, karena
dulu aku kayaknya tidak memberikan 100% kasih sayang itu. Misal dulu cuma 50 kali Kak, segitunya. Kalau sekarang emang udah sayang banget, karena udah bisa mulai, emosi itu udah mulai ini kan, kayak aku udah mulai aktif lagi, otomatis kan emosi itu udah ke distract sama yang lain gitu. Cuman nih kayak aku perlu ke psikolog lagi sih, perlu. Dan itu orang-orang nggak peduli dengan alasan itu. Yang aku lihat ini ya udah, yang aku nilai ini. Iya, benar. Terus orang juga nganggap kalau ngapain ke psikolog, gila ya, Iya. apa ya gitu. Padahal kan ini Kayak nggak punya iman. padahal tidak semuanya itu di apa ya, bisa di, ya emang sih kalau yang ya sholat lah gitu kan, kadang gitu ya, berdoa lah, tapi kan kita butuh solusi juga gitu sih. Ya, semoga diberikan yang terbaik Amin, aja amin, lah. amin. Kalau memang diberikan anak lagi, kalau memang ya berarti diberikan kesiapan, diberikan apa ya perasaan yang lebih baik, netizen yang lebih baik. Aduh, aku aminin kayaknya, nggak tahu, aku bingung. Gitu. Berarti ya itu susahnya jadi influencer itu kayak gitu ya. Iya, susah banget. Kalau misalnya ditanya, iya aku mau deh pengen jadi influencer, yakin? Berarti saya harus bersyukurin follower saya sedikit. Iya, sebenarnya iya sih Kak, karena semenjak aku punya followers banyak, aku tuh kayak nggak pernah posting sama teman-teman aku. Kalau dulu kan kita kayak ngafe cantik aja, dikit-dikit posting di feed gitu kan. Kalau sekarang kan, aduh ntar nggak estetik gitu loh, kayak jomplang nih feednya gitu kan. Jadi banyak tuntutannya. Banyak yang nggak, akhirnya tidak ke posting karena ya tuntutan etika pekerjaan lah ya gitu. Susah ya. Banget. Tapi cuannya banyak kan? Omset, kita influencer ya. Kalau- Kita katakan ini sebuah bisnis. Omsetnya berapa lah sebulan? Aduh, Boleh di spill. aduh aku mulas. Berapa ya? Ini tim aku udah pada ketawa nih, soalnya lagi bokeh nih kayak yang sekarang. Kalau hitungan Jakarta pasti harusnya lebih banyak. Kalau Surabaya itu ibaratnya gini Kak, kalau Jakarta misal mereka bisa bisa di angka 10 gitu ya, kalau di sini masih angka 1-2. Dikit Kak. Tapi menjanjikan gak sih profesi sebagai influencer itu? Untuk relasi iya, tapi relasi. kalau bertahan atau tidaknya itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau menurut aku, karena banyak juga yang teman aku yang sepantaran sama aku yang kayak munculnya di tahun 2011-2012 itu juga udah banyak yang nggak jadi influencer juga udah banyak gitu. Jadi kayak Seleksi alam tergantung berarti juga kan ya? tergantung kitanya mau explore lagi nggak, mau lebih berkembang lagi nggak gitu. Berarti improve diri juga ya? Harus lah. Upgrade. Harus kreatif Iya. dan harus rela untuk tidak mempunyai waktu. Karena kerjaan kayak gini akan setiap hari tuh kayak kita mikir kan kontennya apa ya, terus ngeditnya gimana ya. Nah, kalau dulu kan aku masih mikir semua, kalau sekarang untungnya udah punya tim kan, jadi kayak ya udah serahin aja, kayak besok aku mau bikin konten ini, ya udah kalian aja yang mikir kontennya mau kayak gimana gitu. Kalau dulu kan enggak sih, sampai sekarang juga sih aku suka mikir juga sih, karena itu gimana konten aku kan. Iya. Namanya juga hidup. Jadi kayak kadang waktu main, misal nih seminggu ya Kak aku full visit gitu, kadang juga nggak bisa main sama anakku. Kayak maksudnya main tuh kita nge-mall bareng, bener-bener yang family time itu nggak ada. Tapi kan bukan yang 24 jam di ini kan buat konten kan. Main ke mall buat konten gitu kan. Ada waktunya khusus buat anak sendiri, maksudnya memberikan Kalau hak aku sama yang- anak aku nggak konten. Enggak konten Enggak. ya? Kalau emang anak aku libur. Aku nggak mau, capek banget Kak. Jadi kayak aku konten tuh emang, kalau aku kan sekarang lebih spesialnya itu visit kan Kak. Aku kalau endorsement udah mulai jarang gitu. Karena emang lebih suka ke visit aja. Kalau visit tuh lebih yang kita ke tempat nih cuma sejam 2 jam lah, 3 jam lah paling Sekalian lama. jalan-jalan ya. Sekalian jalan-jalan, sekalian healing kan ya, Iya, ngelihat betul, jalan, betul. kayak ngelihat pohon tuh udah seger gitu loh sebenarnya. Ya enggak juga sih. Kalau ke mall lebih happy. Nah, terus kayak visitan banyak di mall gitu kan, kayak happy aja gitu. Jadi itu aku jadikan me time-ku. Oke. Jadi aku nggak mau yang tergantung me time tuh harus yang sendiri gitu. Iya. Menurut aku, karena dulu psikolog aku tuh kayak ngasih taunya tuh
me time itu nggak perlu harus sendiri gitu. Kayak kamu suka kerja kan, iya aku suka kerja, ya udah tuh jadiin me time. Nah itu udah ketanem di sini, jadi kayak setiap aku kerja itu itu me time aku happy gitu. Jadi makanya kayak seneng ya kalau bagian itu ya seneng, ditambah dapat cuan ya kan. seneng banget kalau ada uangnya, seneng gitu deh. Wah, jadi kalau lihat ini tuh jadi kayak pengen tapi nggak pengen gitu kan. Berat sih. Kak Ken, dari terakhir nih dari saya. Udah terakhir nih. Iya udah terakhir. Coba sih. Mau lagi? Boleh nih kan. Kalau goalsnya ke depan apa? Banyak kayak yang belum kecapean. Apa ya? Aku tuh dari dulu sebenarnya pengen banget punya lapangan pekerjaan buat orang-orang gitu. Jadi biar ntar mungkin anakku atau siapapun, saudaraku apa segala macam atau orang lain itu nggak perlu susah-susah nyari kerjaan. Itu sih, itu kayak goals terbesarku adalah itu. Aku pengen punya perusahaan yang lebih besar lagi. Sekarang kan ibaratnya masih startup gitu. Pengennya yang lebih besar lagi, yang bisa nampung banyak banget orang gitu. Ditambah aku sekarang lagi ngerintis MUA Kak, doain ya. Tuh, jadi pengen lebih besar lah ditambah adanya usaha itu gitu. Luar biasa. Semoga goals-goalsnya tercapai. Amin. Nanti boleh loh kalau misalkan mau sponsor ke TV9 mau ngiklan ya. Boleh. Terima kasih banyak Kak Ken sudah main ke rumah cerita. Kita cerita-cerita di sini. Terima kasih banyak. Sama-sama Kakak. Jadi saya memantapkan hati saya untuk nggak jadi influencer. Tapi kan itu cerita aku, cerita yang lain belum tentu kan. Enggak, emang kayaknya nggak cocok, emang udah nggak cocok. Kehidupanku sangat tidak indah. Maksudnya tidak indah untuk di-share ke orang lain, tapi indah untuk dijalani. Asik, oke. Terima kasih banyak Kak Ken. Thank you. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap hari Ahad jam 2 siang. Seperti yang kata Kak Ken tadi sampaikan, kata mau jadi bagaimanapun ya, yang penting kita harus menjadi diri kita. Bener. Ya kan tadi kan? Bener. Bahagiakan diri kita dulu. Mau me time-nya apapun, mau kerja, kalau kita niatin me time ya jadi bahagia. Itu kan intinya tadi gitu. Maksudnya yang dari ini kan gitu. Jadi jangan lupa berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.